Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. We are from group 3. Kami dari kelompok 3. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari video yang telah kami buat, yaitu mengenai implementasi fungsi yudikatif dari mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan. Dengan dosen pengasuh yang terhormat Bapak Rudi Wijaya, Sarjana Hukum Magister Sains. Kami dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musirawas, Sumatera Selatan, tahun ajaran 2020. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang terdiri dari Aan Afrika, Arasilio Oscar, Gun Roses, Januar Ramadan, Lim Swiking, Mawar Tripuspitasari, dan saya sendiri Mei Mariana, kemudian Sri Setianingsi dan juga Yomadini. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Januar Ramadan. Kepada saudara Januar Ramadan kami persilakan. Apa sih yang dimaksud yudikatif atau lembaga yudikatif? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yudikatif merupakan yang bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan, bersangkutan dengan badan yang mengadili. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal jalannya undang-undang atau aturan negara. Dalam bertugas, lembaga yudikatif bersinergi dengan lembaga eksekutif dalam pemerintahan. Lembaga yudikatif adalah suatu badan hukum yang tugasnya menghapus informasi konstitusional dan yudisial dari badan negara secara luas dan independen. Lembaga yudikatif ini berperan sebagai alat pengendali sosial yang pelaksanaannya dilakukan terhadap lembaga kekuasaan eksekutif. Dalam lembaga yudikatif tersebut ada 3 lembaga yang memiliki tugas masing-masing, yakni 1. Mahkamah Agung atau MA, yang kedua Mahkamah Konstitusi atau MK, yang ketiga Komisi Yudisial atau KY. Yang selanjutnya yaitu Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman. MA diketahui oleh Hakim Agung. Dikutip dari situs Mahkamah Agung atau MA, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, MA lahir bersamaan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 1945, MA pemegang kekuasaan kehakiman. Sebagai pengadilan negara tertinggi, MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. MA juga memiliki fungsi nasihat dengan memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Selain itu, MA juga memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Mahkamah Agung mengawasi pengadilan di pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama, dan juga pengadilan administrasi negara. Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir, di mana keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang. Dikutip situs resmi Mahkamah Konstitusi, MK ada beberapa tugas MK yang diatur undang-undang, yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji terhadap UUD, memutuskan persengketaan, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan dan persengketaan, memiliki kewajiban memberikan keputusan tentang pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden sesuai UU, bertugas menerima usulan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dari DPR untuk segera ditindaklanjuti. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga yang fungsinya menjaga kemurnian konstitusi dan oknum yang menunggangi kepentingan tertentu. Menurut Undang-Undang Pasal 24C ayat 1-6 ada beberapa tugas dan wewenang MK, yaitu 1. Memberikan keputusan atau pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang. 2. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji UUD terhadap UU. 3. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Jadi 3 hakim diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 lainnya diajukan oleh Presiden. Komisi Yudisial atau KY adalah lembaga yudikatif yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. KY juga menjaga menegakkan keluhuran, kehormatan, martabat, dan perilaku hukum. Berdasarkan pasal 14 UU nomor 18 tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Ada beberapa tugas Komisi Yudisial, yakni 1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, 2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, 3. Menetapkan calon Hakim Agung, 4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Sejarah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif di Indonesia sudah ada sejak tahun 1945. Awalnya Indonesia cuma mempunyai 2 lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebelum reformasi, lembaga tertinggi negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR punya kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Buat lembaga tinggi negara yang berkedudukan sejajar, terdiri dari tugas dan wewenang DPR, Presiden, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, MA, dan DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002, dan susunan lembaga tinggi negara berubah. DPA sebagai lembaga penasehat presiden dihapuskan. Lalu dimunculkan beberapa lembaga seperti DPD, Dewan Perwakilan Daerah, buat lembaga legislatif. Selain itu, tugas lembaga yudikatif juga punya lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial yaitu lembaga tinggi negara yang mengawasi kinerja hakim di peradilan Indonesia. Kekuasaan yudikatif di Indonesia. Pada pasal 24 dan 25 Undang-Undang 1945 tentang adanya suatu kekuasaan terhadap pengadilan menyatakan kekuatan keadilan adalah kekuatan independen, tak lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Tugas dan fungsi lembaga yudikatif. Berikut ini ada beberapa fungsi lembaga yudikatif. Di antaranya yaitu 1. Hukum kriminal. Menurut undang-undang, penyelesaian biasanya dikontrol oleh Pengadilan Pidana Indonesia yang mempunyai sifat baik, seperti Pengadilan Negeri tingkat kabupaten, Mahkamah Agung tingkat nasional, Pengadilan Tinggi tingkat provinsi. 2. Hukum konstitusi. Dalam masalah mengenai konstitusi akan diselesaikan oleh beberapa mahkamah konstitusi. Kalau ada seorang individu, golongan atau lembaga negara yang punya masalah terhadap undang-undang atau keputusan, maka usaha dalam menyelesaikan keputusan adalah Mahkamah Agung. 3. Hukum internasional. Setiap masalah internasional enggak diselesaikan oleh lembaga yudikatif, tapi akan dikendalikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. 4. Hukum administratif. Apabila ada persoalan mengenai kasus-kasus sengketa tanah, sertifikat, dan yang sejenisnya akan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Wewenang lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif mempunyai kewenangan yang berbeda setiap masa Orde Baru. Di masa reformasi lebih bersifat independen, yaitu mempunyai kewenangan memeriksa terhadap lembaga eksekutif dan legislatif. Karena lembaga-lembaga tersebut semuanya bersifat mandiri dan berkedudukan sama. Seiring perkembangan zaman dan permasalahan yang semakin banyak di era reformasi, juga banyak bentuk lembaga-lembaga
dan tugas buat ikut membantu kinerja dari lembaga yudikatif. Lembaga tersebut seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai salah satu lembaga perlindungan HAM, Komisi Nasional, serta Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Selanjutnya kesimpulan, lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal jalannya undang-undang atau aturan negara. Dalam bertugas, lembaga yudikatif bersinergi dengan lembaga eksekutif dalam pemerintahan. Wewenang lembaga yudikatif mempunyai wewenang yang berbeda setelah Orde Baru. Di masa reformasi, lebih bersifat independen, yaitu mempunyai wewenang pemeriksaan terhadap lembaga eksekutif dan legislatif. Karena lembaga-lembaga tersebut semuanya bersifat mandiri dan berkedudukan sama. Sekian, terima kasih.